2022 ini banyak sekali peristiwa yang terjadi. Salah satu yang menjadi pembicaraan hangat adalah resesi global di tahun yang akan datang. Tapi, apa sih resesi itu dan mengapa bisa terjadi? Saya Fernanda akan mengulas singkat mengenai resesi ekonomi. Secara sederhana, resesi ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara memburuk yang ditandai dengan produk domestik bruto yang negatif. Salah satu penyebab terjadinya resesi global tersebut adalah COVID-19. Kendati pandemi COVID-19 telah mereda dan banyak negara telah membebaskan warganya untuk beraktivitas seperti biasa, namun pada saat meluasnya wabah COVID-19 pada awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun ini, aktivitas ekonomi global menurun drastis. Setiap negara lebih fokus menangani COVID-19 dan menerapkan pembatasan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi secara global mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, banyak negara melakukan proteksi atas hasil pangan untuk mengantisipasi wabah COVID-19 yang berkepanjangan dan berakibat pada meningkatnya harga pangan karena kurangnya suplai. Perang antara Rusia dan Ukraina tidak lepas menjadi dampak dari resesi global. Perang yang berlangsung sejak bulan Februari 2022 lalu telah menghilangkan PDB global hingga 2,8 triliun dolar Amerika Serikat. Perang Rusia-Ukraina mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan dan energi, yang pada akhirnya mempercepat laju inflasi. Penyebab resesi global selanjutnya adalah tingginya tingkat inflasi. Dalam World Economic Outlook Update Juli 2022, Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyek inflasi global karena harga pangan dan energi serta ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang masih tinggi. Inflasi diproyeksikan akan mencapai 6,6% di negara maju, serta 9,5% di pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang pada tahun ini. Tekanan inflasi global terjadi seiring dengan tingginya harga beberapa komoditas pangan dan energi, akibat terganggunya rantai pasok yang dipicu oleh perang Rusia-Ukraina. Selanjutnya, kenaikan suku bunga acuan juga menjadi salah satu penyebab resesi global. Bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga acuan sejak semester kedua tahun ini. Tekanan inflasi di negara barat dan Amerika Serikat membuat bank sentral terus menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Beberapa dampak dari resesi global diantaranya adalah perlambatan ekonomi akan membuat sektor real menahan kapasitas produksinya sehingga pemutusan hubungan kerja atau PHK akan sering terjadi. Bahkan beberapa perusahaan mungkin menutup dan tidak lagi beroperasi. Selanjutnya, kinerja instrumen investasi akan mengalami penurunan, sehingga investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang aman. Dampak yang paling terasa nyata adalah naiknya harga kebutuhan sehari-hari dan pasokan energi. Kondisi tersebut, serta ekonomi yang sulit, pasti berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat, karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu. Lalu, upaya apa sih yang bisa kita lakukan agar tetap survive dalam kondisi resesi ekonomi tahun depan? Masih ingat dengan rumus perencanaan keuangan 10, 20, 30, 40? Ya, pastikan 20% dari dana investasi dialokasikan pada dana darurat di instrumen yang lebih liquid. Selanjutnya, mulailah untuk mengurangi beban-beban pengeluaran seperti hutang. Jika bisa, segeralah lunasi hutang-hutang tersebut. Atau jika dirasa masih berat, segera negosiasikan untuk mengajukan kepada lembaga jasa keuangannya untuk restrukturisasi. Selanjutnya, lihat kembali portofolio investasi. Dan jika dirasa pasar global sudah mulai menurun, segeralah beralih ke dalam bentuk yang lebih aman seperti emas. Tetap hidup dengan sewajarnya dan gak perlu panik. Tetap lakukan konsumsi seperti biasa karena ini dapat membantu perekonomian tetap tumbuh. Jangan terlalu panik dan memakan berita mentah-mentah. Resesi ekonomi itu adalah salah satu dari siklus ekonomi. Jadi sebisa mungkin kita harus dapat melewatinya dan melakukan recovery secepatnya. Percayalah, badai pasti berlalu dan akan ada pelangi setelah badai. Sampai jumpa.